berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Setiap murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilaku menjadi agresif. Ambil contoh. Jadi seorang guru itu menghukum si A, dia berbuat salah. Tolong push up, tolong disiplinan. Kan anak itu tidak akan berubah, ya. Kalau jadi penghukum, jadi tidak akan berubah, dia akan menjadi benar. Karena besok lagi ulangi lagi. Beda di push up. Apalagi ya itu sebagai kontrol penghukum. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Bagaimana pembuat merasa bersalah? Pada usia guru akan berusaha lebih lembut. Yang biasanya dilakukan pembuatan merasa bersalah bisa berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah hati, merasa gagal atau tidak dihargai. Kadang-kadang diacuhkan. Jadi dia itu melakukan bersalah lembut, tapi rasanya itu anak itu tidak merasa gagal, rendah diri, rendah hati, ya gitu. Jadi anak-anak itu merasa bersalah, kadang-kadang tidak dihargai, biarin aja, dicuekin, kalau saya dicuekin supaya anak itu bukan dikasih sayang, beri ceramah gitu. Itu anak tidak akan berubah, ya. Gitu. Lalu ada lagi sebagai teman. Jadi posisi kontrol guru itu sebagai teman. Teman guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melakukan pendekatan persuasif. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Jadi jika seperti teman ke guru deh. Kadang-kadang lama ada masalah, deket gitu ya. Jadi kadang-kadang itu sering kontrol sebagai teman, ya. Jadi nanti bagaimana yang mana yang akan yang baik untuk seorang guru. Nah, itu ya. Ini sebagai teman. Yang seterusnya sebagai pemantau. Di sini teori guru sebagai pemantau. Pemantau guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya saja, berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol, pemantau itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi anak itu kadang-kadang diberi hadiah, padahal kan itu akan bisa baik atau bisa tidak baik, ya, sebagai pemantau. Tapi di sini dia mendapatkan hadiah, dampak diri sendiri, dia menitik beratkan pada dampaknya diri sendiri, ya, gitu. Murid merasa berpatokan pada catatan atau kesempatan yang telah disetujuinya. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi antara pemantau dengan teman, dia sudah tahu bahwa manajer merupakan keterampilannya di posisi dia. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi bisa kembali lagi ke pemantau, bisa lagi ke teman, kepada murid itu, ya. Nah, guru pada posisi ini biasanya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan terkait dengan kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Jadi kalau seorang murid itu memberikan pertanyaan, ambil contoh, anak itu datangnya terlambat ke sekolah. Kadang-kadang anak sudah masuk orang lain, dia datang masuk jam 7.30, dia datang jam 8. Nah, sebagai manajer itu tidak akan langsung dia memarahi anak, tapi dia mulai keyakinan dulu. Kenapa dia kesiangan? Kenapa? Apakah ada masalah di rumah? Kadang-kadang kita pamit, kenapa kesiangan? Kenapa batu kan? Nah itu. Tapi perlu adanya sebagai manajer. Jadi posisi kita itu di manajer itu sangat baik, ya. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi intrik dalam diri kita perlu melakukan restitusi yang dapat melahirkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi pas kita kalau melihat di sini di 5 kode itu sebagai guru itu sebagai manajer, ya itu. Di dalam posisi manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tadi itu adanya dipanggil, berikan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu siangan? Atau dia membuang sampah, kenapa kamu membuang sampah di mana saja? Apa dampaknya? Saya lupa atau gimana gitu. Jadi perlu jangan sampai langsung dihadik. Wah, kamu itu kenapa kesiangan? Itu. Jadi perlu adanya kolaborasi dengan murid, berikan pertanyaan dengan secara lembut karena kita ada tadi itu sebagai guru itu sebagai berpihak pada murid. Jangan sampai dibentak-bentak, ya. Jadi keyakinannya begitu. Itu 5 kontrol yang disampaikan. Lalu ada lagi kebutuhan siswa. Apa saja yang dimaksud kebutuhan siswa? Di sini ada kebutuhan bertahap hidup, kasih sayang rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan kebutuhan, kebebasan dan kesenangan. Bagaimana kebutuhan hidup? Saudara dapat dulu dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Itu kebutuhan hidupnya, ya. Gitu. Lalu contoh ada kasus yang terjadi di sekolah dasar ketika ada anak yang selalu meminta bekal makan kepada temannya. Dia meminta bekal kepada temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukan karena lapar, karena di rumahnya itu tidak apa-apa. Dia minta ke teman yang lain. Tidak tahu bahwa anak itu di rumahnya tidak makan ke sekolah. Itu sering, ya, di sekolah sering terjadi. Karena apa? Karena sosial mungkin di luar rumahnya. Jadi hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal atau makanan untuknya. Jadi minta kepada teman-teman yang lainnya, ya. Itu untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar manusianya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada kebutuhan sayangnya. Pada umumnya anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, rasa terima tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, ambil contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman atau guru maupun orang tua, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi anak itu akan minta kasih sayang meskipun di luar itu tidak ada kasih sayang. Jadi guru itu perlu memberikan kasih sayang, maka lihat dari rapot, ya, itu badan otot pedor ananda, kan? Itu perlu, ya. Ini mah dia ananda, semuanya. Jadi perlukan kasih sayang. Jadi ini rasa diterima itu, ya. Nah, itu ya. Lalu kebebasannya. Ya, anak kebutuhan kebebasan atau tinggi mengingat pilih mereka perlu banyak bergerak, ingin mencoba, ya. Ambil kasusnya, selalu diberikan bekal dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengalami paksa. Kadang-kadang dia anak itu bekalnya dengan ini, dia bekal ini dia minta. Jadi dia minta kebebasannya begitu. Jadi hal sebetulnya dia melakukan ingin mencoba itu enak gak, gitu kan? Itu enak gak? Dia minta merebut dengan orang lain, itu kebebasan, ya. Jadi anak itu bilang kebutuhannya akan kebebasan. Lalu ada kesenangan. Di sini kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Kebutuhan itu muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain, pasti itu bermain. Jadi banyak anak itu bermain belajar, bukan bermain belajar bermain. Ini mah banyak bermainnya, ya. Mempelajari tentang hidup yang penting. Mereka suka permainan, memoles barang, suka bergurau, suka melucu atau mengemas-emaskan. Contohnya, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia peduli, itulah kebutuhan akan kesenangan. Yang penting dia senang. Anak itu balik rumahnya silakan gitu. Jadi kesenangannya, ya, gitu ya. Nah, lalu ada teori motivasi hukum dan penghargaan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penilaian lainnya.
untuk menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai kebijakan yang kita percayai. Nah ini keyakinan kelas, yang tadi aturan kelas. Jadi kita harus dibuat di sekolah itu harus dibuat dengan adanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati bersama. Apa dampak yang akan diterima? Ya, ambil contoh, kita membuat aturan kelas yang di kelasnya masing-masing. Ya, keyakinan kelas ini ambil contoh. Kita bikin aturan kelas seperti ini. Ya, anak, silakan bagaimana mau apa? Silakan anak yang akan memberikan keyakinan kelas, aturan kelas. Kita sepakati semuanya. Contoh di sini bersama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain. Itu udah seluruh keyakinan kelas atau aturan. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Di mana nyimpan barang? Oh di sini. Kalau dia ada sanksinya. Itu sepakati dengan yang lain gitu. Jangan sampai kita bikin aturan sendiri aja. Jangan itu ya kayak itu harus dibikin dengan anak dengan gurunya ya. Lalu ada lagi tempat waktu dan aktif di kelas. Tempat waktu menjawab atau yang lain diberikan penghargaan ya gitu. Lalu ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau ada PR harus dikerjakan. Kalau tidak pasti ada gitu. Itu keyakinan kelas yang ada. Itu ya keyakinan kelas. Apa langkah-langkahnya? Itu tanyakan pada murid masalah apa harapan kelas. Silakan tanyakan itu pada murid. Apa yang mau kalian, keyakinan kelas kalian akan laksanakan. Yang kedua, apa ide untuk mencapai impian kelas ini? Bagaimana ini kelas akan baik? Ini mungkin berlakunya dari kelas tinggi ya. Kalau kelas setengah 1 doang mungkin ya. Gitu. Ambil kesimpulan dari ide-ide tersebut, silakan ambil kesepakatannya. Lalu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Tanda tangani kontrak keyakinan itu. Kita tangani oleh semua. Jadi semuanya mengikuti aturan seperti itu. Ya, dihadiri oleh guru, termasuk mungkin nanti ada kepala sekolah yang akan menyetujui keyakinan kelas tersebut. Bagaimana ini ada kembali lagi di setidaknya susi. Jadi anak itu perlu menjaga menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah. Jadi menstabilkan identitas itu satu, perbuatan tadi lakukan tadi pagi, benar atau salah? Dan tadi kembali lagi. Contoh, dia kesiangan sekolah, datangnya harus jam 7.30, dia datang jam 8. Tanya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tanya dulu, panggil dengan menstabilkan identitasnya. Kenapa kamu? Apakah ini salah atau benar? Gitu ya, gitu. Lalu ada validasi tindakan yang salahnya. Mengapa kamu kesiangan? Kadang-kadang dia kesiangan, Pak. Malam kurang tidur karena HP kan dulu sampai jam 10, 9, jam 11, 12. Kalau mama nyari tidak Pak. Itu ya. Itu menjadi validasi tindakan yang salah. Jadi jangan sampai melakukan mengapa? Ditanya lagi. Lalu menanyakan keyakinannya. Apa kamu akan berubah? Kalau nanti ditanya kembali lagi akan melakukannya? Insyaallah ya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi menciptakan disiplin positif itu adalah menstabilkan identitas, kebijakan serta menanyakan keyakinan. Jika seorang pendidik mampu menyelesaikan 3 tahapan tersebut, peserta didik secara responsif akan memperbaiki kesalahannya. Jadi akan memperbaiki kesalahannya dia. Tidak akan melakukan hal-hal yang lagi ya. Nah, contoh ini murid terlambat sekolah ya, bisa ditanyakan. Nah ini ditanya, mengapa kamu dipanggil oleh saya atau bapak? Kenapa kesiangan? Dari mana kemarin kamu? Kan? Sampai kapan kamu tidur supaya kesiangan? Itu bisa dia sambil curhat kepada gurunya, ya, gitu. Dan mungkin terakhirnya dia tidak akan melakukan hal yang akan mengulangi kesalahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Bapak Iwan Setiawan selaku CGP Angkatan 7 telah dapat melaksanakan kegiatan diseminasi mengenai pengalamannya ketika beliau mengikuti CGP. Mudah-mudahan diseminasi ini bisa memberikan manfaat dan dorongan
kepada guru-guru yang ada di SDN 2 Cilawu ini. Dan mudah-mudahan Pak Iwan bisa mengaplikasikan apa yang didapat di CGP pada kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, semangat, tetaplah bergerak, tetaplah menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi hari Sabtu kemarin mengenai budaya positif dari Pak Iwan Setiawan, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan mengenai budaya positif di kelas. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di kelas beserta peserta didik. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan Bapak menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan guru lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul ya di kelas. Mudah-mudahan kita selamanya diberikan sehat, ya, sehat jasmani dan sehat. Apa yang kalian lakukan hari ini, Bapak akan memberikan pelaksanaan keyakinan kelas di kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu adalah sebuah budaya positif. Budaya positif yang akan kalian lakukan, yang akan kalian laksanakan di sekolah ini. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan keyakinan kita untuk belajar budaya positif yang baik. Ya. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Sudah tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersama dengan pelaturan kelas. Ya. Silakan kalian membuat masing-masing, ya, satu orang untuk membuat pelaturan kelas yang mau kalian. Apa? Ambil contoh yang tadi, ya. Sekolah tidak boleh bersampah. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah. Itu adalah aturan kelas atau keyakinan kelas. Boleh kalian buat. Setelah kalian buat, kita akan sepakati bersama mana yang harus dilaksanakan, disimpan di depan peraturan tata tertib kelasnya, mana yang tidak boleh. Kita semangat sepakati bahwa pelaturan kelas itu disepakati oleh khususnya di kelas ini, di kelas 6, yang lainnya boleh di sekolah ada keyakinan kelas. Ya, nanti akan kita buat supaya apa? Supaya menciptakan budaya atau suasana yang nyaman, sekolah yang menyenangkan. Kalau ada aturan kelasnya, insya Allah, ada keyakinan insya Allah, sekolah itu akan nyaman, ya, akan nyaman. Kalian sekolah tenang, tidak boleh ada yang mengganggu. Contoh, ada yang mengganggu laki-laki, ada di kelas. Kalau ada apa-apa, itu ada aturannya, akan diberi sanksi atau apa saja, ya. Itu keyakinan. Silakan kalian nanti tulis apa saja keyakinan kelas kalian, akan diatur-atur apa saja, ya. Gimana? Mengerti? Ya. Silakan nanti kalian akan bagi Bapak kertas, nanti Stephen tempel di sini. Satu orang, ya, satu orang menempel, tulis dulu keyakinan kelasnya, apa saja keyakinan kelas, ya. Siap? Ya, terima kasih. Boleh, tulis ya keyakinan kelasnya.
saja. Yang tadi membuang sampah sembarangan boleh silakan. Apa saja pelaturan? Apa saja? Kalau sudah beres, kalian boleh tempel di depan. Ya, contohnya kalian akan melakukan tidak boleh terlambat sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Satu aja, satu. Jangan banyak-banyak, satu aja. Bikin aturan kelas satu. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja. Setelah beres, baru simpan di tempel ya di depan. Boleh tempel, depan boleh. Satu orang dulu, satu orang. Sampai satu orang. Oh. Satu orang. Ya. Boleh di bawahnya. Oh, udah aja. Akan nempel aja. Nah. Wah. Tuh, boleh. Nah, sudah duduk lagi. Kita sama-sama. Nah, satu orang. Yang banyak orang. Ya. 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 Sudah? Yuk kita bahas sama-sama. Apa saja keyakinan atau pelajaran yang akan kalian mau di sini kelas ya? Siap ya? Nah, di sini ada tidak membuang sampah sembarangan ya. Ini. Nanti cari yang sama. Nanti disamakan siapa saja. Ini apa? Jangan membuang sembarangan. Ini apa? Sampah sama. Menjaga kebersihan sama sampah ya? Sama. Tidak boleh makan di saat jam belajar. Ini ya. Tidak boleh terlambat sekolah. Bagus.
Ya, lanjut. Dari. Tanggung. Ya, terima kasih ya anak-anak sekalian bahwa kita barusan telah membuat keyakinan kelas di kelas kita. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kalian buat, yang kalian sepakati dapat dilaksanakan. Ya, kalau ada yang itu berarti kalian tidak menyepakati yang dibuat oleh kalian itu sendiri. Kita sepakati dengan Bapak Ibu guru kelas sekolah untuk menyepakati tentang keyakinan kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.